Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Mahmudin, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas modul 1.2 koneksi antar materi dengan di bawah bimbingan fasilitator Bapak Agus Dwi Putranto dan pengajar praktik Ibu Teti Herawati. Pada tugas koneksi antar materi modul 1.2, saya akan membuat kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2, maka hal yang menjadi pembelajaran bagi saya akan dipaparkan dengan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Model 4P yang pertama yaitu peristiwa. Momen penting dan menantang pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 adalah mengerjakan tugas di LMS baik secara mandiri maupun berkelompok. Mengerjakan tugas tersebut mampu mengeksplor cara berpikir calon guru penggerak dengan menggali informasi yang banyak dari berbagai sumber. Tugas harus diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian membagi hasil pemahaman kelompok dengan kelompok lain melalui kegiatan presentasi. Ada 3 pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membuat paradigma saya berubah. Yang pertama, pendidikan merupakan proses menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, pendidikan berpihak pada anak. Dan yang ketiga, anak bukan tabula rasa. Anak ternyata tidak seperti kertas kosong atau tabula rasa, namun sudah ada catatan walau samar, dan tugas kita untuk mempertegas dan membentuk goresan-goresan tersebut menjadi bermakna. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, menurut pendapat saya ada 6 poin penting sebagai gambaran keterkaitan kedua modul tersebut. Yang pertama, merdeka belajar. Seorang guru penggerak harus mampu mengembangkan nilai guru penggerak untuk menciptakan merdeka belajar bagi murid. Nilai guru penggerak itu ada 5: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Guru penggerak menjadi teladan bagi lingkungan sekitar sehingga akan menguatkan kemampuan untuk mewujudkan merdeka belajar dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang ketiga, kodrat alam. Guru penggerak harus mampu untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki murid sesuai kodrat alam yang dimilikinya. Jadi murid itu unik, mempunyai kemampuan satu dan yang lainnya berbeda.
Poin selanjutnya keterkaitan modul 1.1 dan modul 1.2. Yang keempat, agen perubahan. Guru harus mampu menjadi agen perubahan yang mampu menggerakkan setiap sudut pendidikan hingga merdeka belajar dapat terwujud. Selanjutnya, yang kelima, ekosistem pendidikan. Guru pendidikan harus mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan 3 kunci utama, yaitu sebagai teladan yang nyata, motivasi, dan merdeka belajar. Terakhir, totalitas. Guru penggerak dituntut untuk melayani murid sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya secara holistik, yaitu tajam pikirnya, halus rasanya, serta sehat dan kuat raganya. Model 4P yang kedua yaitu perasaan. Sebelum mengenal program guru penggerak, saya merasa haus akan ilmu pengetahuan dan laksana tumbuhan kering yang memerlukan siraman air untuk bertahan hidup. Air di sini adalah limpahan ilmu yang sangat bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ilmu pengetahuan saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak membina saya untuk terbiasa saling berbagi dan berkolaborasi, sehingga ilmu yang didapatkan menyebar, bermakna, dan juga dapat diimplementasikan langsung di sekolah masing-masing. Model 4P yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum ikut pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa saya mengajar untuk mengejar ketuntasan penyampaian materi dan bagaimana murid mendapatkan nilai yang tinggi, mengedepankan aspek kognitif dengan minimal murid mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Selain itu, pembelajaran yang digunakan cenderung teacher oriented atau berpusat pada guru. Sekarang saya berpikir bahwa pendidikan itu harus menuntun anak sesuai kodrat yang dimiliki anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang dilakukan harus berpihak pada murid, harus menyenangkan, serta kolaborasi dengan siswa dan guru lainnya untuk melakukan refleksi sehingga diadakan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Model 4P yang terakhir atau yang keempat adalah penerapan ke depan atau rencana. Rencana ke depan yang ingin saya laksanakan, yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menuntun atau bersikap among sesuai minat, bakat, dan tentunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, menerapkan pembelajaran menyenangkan, nyaman, dan kolaborasi dengan siswa sebagai subjek pembelajaran atau pembelajaran student oriented. Yang ketiga, melakukan refleksi di setiap pembelajaran. Refleksi sangat penting guna menggali kemampuan sehingga mampu mengevaluasi sesuatu dengan tepat dan penuh solusi. Yang keempat, menambah ilmu dan wawasan dengan mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi, nilai-nilai, dan peran guru penggerak. Yang terakhir,
berkolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat menggerakkan komunitas praktisi, misalnya MGMP, komite sekolah, dan lain sebagainya. Itulah pemaparan dari saya dalam membuat tugas modul 1.2, yaitu koneksi antar materi, dengan menyebutkan kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 dengan menggunakan model 4P. Sekian dan semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.